أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di hari yang ke-20 bulan Ramadan, yakni pintu gerbang di antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan, waktu yang dinanti oleh kaum muslimin, di mana yang paling dicari atau ibadah yang paling mulia di antaranya adalah siam, qiyam, kemudian sedekah, dan yang terpenting adalah puncaknya adalah membaca Al-Quran. Ya, Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami anzalna, anzalna dari kata nazala, itu artinya berpindah dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, itu nazala. Al-Quran atau menyebutkan, ya, ada kata anzala atau ada yang disebutkan nazala atau tanazzala, ya. Nazala dengan anzala bedanya apa? Anzala itu turun sekaligus. Ya, kalau nazala itu turunnya step by step, berangsur-angsur. Ya. Jadi kalau Allah sebutkan anzala berarti apa? Turunnya sekaligus. Jadi dulu bagaimana yang dimaksudkan inna anzalnahu fi lailatul qadar? Ya. Jadi dulu Allah turunkan sekaligus Al-Quran jauh sebelum bumi diciptakan, ya, diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia, ya, itu namanya anzala, sekaligus. Tapi ketika diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur, sebagaimana kita dengarkan di dalam surat, misalnya dalam satu halaman di dalam surat Al-Isra ayat 106, di baris kedua sebelah kanan atas, kayak Ustaz Hidayat begitu. Ada gitu ya? Iya. Dalam surat Al-Isra di atasnya surat Al-Kahfi ayat 106. Di situ Allah sebutkan wa Qur'anan, dan Al-Quran itu faraqnahu, kami potong-potong, litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukaf, agar Anda Muhammad membacakan kepada manusia 'ala mukaf. 'Ala mukaf itu artinya step by step, sedikit demi sedikit, berangsur-angsur. Wa nazzalnahu tanzila. Hadis itu wa nazzalnahu tanzila. Kami turunkan Al-Quran ini secara berangsur-angsur. Itu.
Kemudian di dalam Al-Kahfi disebutkan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Ya. Anzala ala 'abdihil kitab. Kalau di dalam surat Al-Qadar ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi di surat sebelumnya dalam surat Al-Isra disebutkan nazzala ya. Ketika di surat Al-Kahfi dalam surat Al-Isra 106 tadi nazzala itu berangsur-angsur. Tapi ketika di dalam surat Al-Kahfi dan dalam surat Al-Qadar disebutkan anzala. Ya, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, abdihi itu maksudnya Rasulullah, Al-Kitab. Maksudnya apa? Bukankah kepada Rasulullah itu secara berangsur-angsur? Artinya kalimat ini keluar setelah Allah turunkan secara sempurna. Anzala ala 'abdihil kitab. Allah sekaligus turunkan kepada Rasulullah SAW. Kita bersyukur sekarang sudah menemukan Al-Quran full ya. Kalau dulu Al-Quran ini turun selama 22 tahun lebih ya. 22 tahun beberapa bulan itu proses turunnya Al-Quran sejak Rasulullah berusia 40 sampai sebelum wafatnya beliau ya. Jadi disebut Rasul karena setelah turunnya Al-Quran. Sebelum umur 40 masih Nabi saja ya. Karena Rasul itu artinya yang membawa berita ya, membawa berita ya, berita besar ya. Jadi kalau Nabi itu pembawa berita, kalau Rasul itu pembawa risalah, ada syariat-syariat. Nabi itu pembawa beritanya namanya an-naba ya. Karena berita besar ya, kalau beritanya tentang banjir itu biasa aja, itu reporter biasa ya. Ya, jadi kalau beritanya besar itu namanya ya an-naba ya, yang membawakan namanya Nabi. Nah, apa itu yang dibawakan oleh mereka? Tentang al-ikhlas ya, tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Itu yang dibawa oleh para nabi. Sehingga ketika disebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam apa? Al-Qadar. Terjemahnya malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ketika ada pertanyaan wa ma adraka dalam Al-Qur'an, berarti pertanyaan itu bukan untuk dijawab. Karena apa? Kata wa ma adraka itu digunakan untuk pernyataan dan penegasan terhadap sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh nalar kita, tidak mampu dijangkau oleh akal kita. Itu ya, kalau wa ma adraka ma tariq, apakah tariq itu? Wa ma adraka ma yaumuddin, apakah hari kiamat itu? Tidak akan bisa dijangkau oleh otak kita, oleh akal kita atau oleh nalar kita. Sehingga Allah kabarkan sedikit termasuk Lailatul Qadar ini, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Maka Al-Qadar itu punya 3 makna. Makna yang pertama, Al-Qadar itu artinya kemuliaan. Disebut kemuliaan karena apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran menjadi mulia ya. Malaikat yang dititipkan ya oleh Allah, yakni Jibril, untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian Nabi Muhammad menjadi makhluk yang menerima ya, di antara manusia yang menerima Al-Quran, maka dia menjadi makhluk yang paling mulia. Kemudian umatnya Rasulullah, kita menjadi umat yang paling mulia di antara semua manusia karena kita menerima Al-Quran ya. Tempat turunnya di Mekah dan Madinah menjadi kota yang paling mulia. Kemudian turun di bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Turun di malam satu malam menjadi malam yang paling mulia. Sehingga Rasulullah SAW mengabarkan bagaimana Allah tampakkan kepadaku bagaimana malam Lailatul Qadar itu. Di sana itu ada kedamaian, di situ angin tidak terlalu kencang, jadi di situ suhunya tidak terlalu panas dan tidak dingin. Suasananya sangat tenang, sangat nyaman, sangat damai. Malam Lailatul Qadar itu. Akan tetapi aku dilupakan tentang harinya, tentang waktunya. Maka waktunya ini
dijadikan gaib. Ya. Maka al-qadar yang pertama artinya mulia, yang kedua qadar artinya sempit. Ya, sempit itu ada dua maknanya. Yang pertama karena Allah ya mengizinkan malaikat turun ke langit bumi, sehingga saking penuhnya langit itu dengan malaikat, maka sempit, menjadi sempit. Langit itu malam yang sempit itu karena dipenuhi dengan malaikat. Ya, satu sayapnya Jibril saja itu bisa menutupi timur dan barat. Langit dari timur dan baratnya bumi kan gitu. Jibril, ya, itu satu sayapnya saja. Itu diturunkan ke langit bumi seluruh malaikat. Kemudian untuk apa? Untuk diberikan oleh Allah bi'izni rabbih, dengan izin apa? Dan perintah Allah. Bi'izni rabbih, dengan izin Allah ya, dan atas perintah Allah. Kemudian malaikat itu bawaannya hanya positif saja, sehingga siapapun yang belum Harusnya nyala. Biasanya hijau apa biru? Iya. Nah, gitu. ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu dikatakan sempit karena banyak malaikat yang turun, dan malaikat itu ya fitrahnya hanya memberikan kadar yang positif-positif saja, sehingga makhluk atau manusia yang dilihat oleh malaikat hanya didoakan dan didorong untuk melakukan kebaikan. Dalam surat Qaf disebutkan malaikat itu menemani manusia itu di depan dan di belakangnya. Ini qarin. Setiap manusia itu yang terlahir dari muka bumi ditemani oleh dua malaikat dan satu jin. Dua qarin dari malaikat dan satu qarin dari jin. Malaikat itu berada di depan dan di belakangnya, dan sedangkan setan itu berada di sebelah kirinya. Sehingga ketika kita was-was, gelisah, malas, bosan dalam ngaji, dalam beribadah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udah ke kiri ketiga kali. Ya, gitu. Jadi bukan temannya ya, bukan temannya, tapi nah, gitu. Ya, gara-gara diludahi dari yang sebelah kanannya, gitu kan, kemudian dia balas ke kanan. Ya, gitu ya. Jadi memang sunnahnya begitu ya. Ketika kita tidak khusyuk di dalam sholat, ketika kita mimpi buruk, ketika kita merasa malas, lelah, bosan, dianjurkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim udah ke akhir 3 kali. Nah, maka malaikat itu akan diturunkan oleh Allah ke langit bumi, dan mereka lah yang akan mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Makanya di bulan Ramadan ini ya, banyak orang itu kalau bermaksiat lemas, gitu ya, malas untuk maksiat. Untuk melakukan ketaatan itu sangat mudah. Itu karena pertolongan Allah. Nah, makanya dikatakan malam yang sempit karena waktunya sedikit. Ya. Waktunya sedikit, sebentar. Sifat Ramadan itu ayyam ma'dudah. Sifatnya malam Lailatul Qadar itu lebih sempit lagi. Ya, enggak sampai 12 jam kan malam itu. Ya, enggak sampai 12 jam. Maka disebutkan bahwasanya siapapun ya yang berada di malam Lailatul Qadar itu, dia akan dimudahkan oleh Allah juga hatinya untuk ibadah. Maka nanti ada amalan-amalan termasuk investasi. Contohnya kalau memang mau mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, malam yang mulia ini, kemudian malam Qadar. Kemudian yang ketiga dulu yang kita sebutkan. Yang ketiga itu Qadar artinya adalah ketentuan. Kemudian ada yang bertanya, bukankah dulu manusia itu sudah lahir dalam keadaan takdirnya sudah dituliskan oleh Allah? Maka tidak ada yang bisa merubah takdir itu kecuali doa. Ya, oleh karena kalau kita bisa berdoa di malam Lailatul Qadar dengan kebaikan-kebaikan, itulah yang akan merubah nanti takdir seseorang, kadarnya, ya, takdir. Jadi dalam artian kadar-kadar yang baik nanti itu akan ditambahkan di situ, dan bisa terhindar dari takdir-takdir buruk. Jadi malam Lailatul Qadar ini dikatakan mulia karena bisa menghilangkan kadar-kadar buruk,
Masing-masing kita ini punya watak atau fitrah yang berbeda-beda. Maka malam Lailatul Qadar ini menguatkan fungsi siang, fungsi Ramadan yang mana mengantarkan seseorang itu pada derajat takwa. Dan derajat takwa ini ciri-cirinya orangnya itu kembali kepada fitrah. Sehingga di ujung Ramadan nanti disebut dengan Aidul Fitri, kembali kepada fitrah. Misalnya wanita, sebagaimana fitrahnya. Wanita itu dalam bahasa Arab, satu wanita apa bahasa Arabnya? Nisa. Mar'atun. Mar'atun itu kalau satu. Kalau jamaknya dari nisa. Mar'ah itu satu. Satu perempuan itu mar'ah. Kalau dikasrahkan jadinya mir'atun. Apa? Mir'atun. Mir'atun artinya apa? Cermin. Makanya perempuan nggak bisa jauh-jauh dari cermin. Mirror. Ibu-ibu bisa jauh dari cermin? Nggak bisa. Makanya kesini tadi bercermin nggak? Iya, pakai jilbab nggak bercermin ya. Yang celak di sini. Pakai lipstik giginya kena lipstik juga. Pakai alis nyambung itu alisnya. Kan begitu. Ya. Makanya perempuan itu seperti cermin. Ya bapak-bapak ya. Jadi kalau pecah gitu bisa disambung lagi kan? Bisa. Tapi tidak memantulkan apa? Bayangan yang sempurna. Itu wanita mudah memaafkan tapi susah melupakan. Makanya wanita itu banyak jadi ahli sejarah. Masalahnya tahun berapa masih diingat sampai sekarang. Jadi TK di SD pernah ada yang jawab dari gurunya, masih ingat sampai sekarang. Itu kalau perempuan, kalau laki-laki itu lupa. Pernah disakiti sama siapa ya kalau perempuan itu karena dia pakai perasaan. Sehingga dia mudah untuk mengingat. Kenapa perempuan itu suka bercermin? Karena kalau didemahkan jadinya muruah. Apa itu muruah? Muruah kemuliaan. Ingin selalu tampil paling terbaik, value yang tinggi. Itulah wanita, selalu ingin menjadi pusat perhatian. Kalau tidak diperhatiin, perempuan gimana? Ngambek. Bahasa Jawanya ngambek apa? Ngambulan. Tahu ngambulan? Tahu ya ngambulan ya? Ngomel kayak bulan gitu. Artinya apa? Darurat. Ngambulan itu darurat. Ya, harus apa? Segera. Kemudian harus diutamakan. Itu ke perempuan gitu. Kalau sudah ngambulan, ngomel, segera, darurat, harus didahulukan. Ini ambulan kan begitu. Terus yang lain apa? Ngalih gitu. Semua harus disuruh minggir gitu. Ya enggak? Ngalih kan gitu kan ambulan kan. Makanya namanya ngambulan. Ya kalau jangan punya suami ngambulan, nah, keluar dari fitrahnya. Itu fitrahnya wanita kalau ngambulannya. Kalau ada laki-laki kok biu-biu, nah, berarti aneh. Kasih mukena aja ya. Bikin yang warna pink. Kok ngambulan itu fitrahnya kami sebagai wanita. Nah, kalau dia sudah ngumpul perempuan banyak, baru namanya nisaun dari kata nasa'a. Nasa'a artinya apa? Nasa'a artinya ungkapan atau bicara atau ngomong. Makanya perempuan kalau udah ngumpul ngomong, gak betah gak ngomong. Bapak-bapak begitu waktu ngumpul ya sudah. Gak terlalu banyak ngomongnya. Itu ketika bapak-bapak lagi kajian saya tanya bisa gitu. Gimana bapak-bapak? Gimana Pak? Oke. Kalau ibu-ibu belum ditanya, sudah protes duluan. Surat apa sih Ustaz? Itu Nisa. Ya, suka ngomong. Jadi kalau lagi ketemu, fitrahnya wanita begitu. Aduh Bu, pripun kabarnya? Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Anak-anak sehat juga, usaha lancar. Suami, nah itu dia. Itulah awal dari gibah. Mau nyari solusi sama temannya malah adu nasib. Mau curhat. Saya pancet. Ngomong ini Nisa begitu fitrahnya. Ya. Karena fitrahnya itu bicara, maka Rasulullah SAW menyebutkan Sayyidul kalam kalamullah. Ucapan yang paling baik itu adalah kalamullah Al-Quran. Wa Sayyidul Quran, dan puncak dari Al-Quran suratul Baqarah. Al-Baqarah. Wa Sayyidul Baqarah ayatul kursi, dan puncak dari Al-Baqarah adalah ayat kursi. Maka kalau jangan gibahin ayat kursi. Apa isinya ayat kursi? Tentang tauhid. Makanya kemarin
Disebutkan yang tidak rugi apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-haq di situ dia berbicara tentang ayat kursi tadi. Allah 13 kali menyombongkan dirinya di dalam ayat itu, dijadikan perkataan yang paling mulia karena di sana ayat kursi diawali dengan kalimat Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Kalau kita dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit tidur. Kan begitu. Nah, maka Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Kata Allah itu sangat sempurna. Bahkan Allah tantang, tidak ada satupun manusia sampai hari kiamat, makhluk sampai hari kiamat bisa menamai dirinya Allah. Saking mulianya nama itu. Ditantang sama Allah. Orang ngaku Tuhan ada, tapi ngaku menamakan dirinya Allah itu tidak akan bisa. Nah, jadi Allah, ya, saking sempurnanya nama ini. Alif lam ha. Alif dibuang, tinggal lillah. Kembali ke Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lamnya dibuang lagi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lamnya dibuang lagi, tinggal ha. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Ha-nya dibuang. Ghaib, tidak terlihat. Yang maha ghaib adalah Allah. Ada tulisan dan tidak ada, maka Allah tetap ada. Amin. Itulah ayat kursi. Baik, boleh dijadikan jimat, tapi di dalam hati, bukan ditempel. Ya, ayat kursi itu dijadikan jimat. Maksudnya apa? Penguat ingatan kita kepada Allah. Allah tempat menggantungkan segala sesuatu. Kalau kebergantungan kebahagiaan kita pada benda, pada sesuatu, maka inilah yang akan nanti dihilangkan oleh malam Lailatul Qadar. Malam diturunkannya Al-Quran sebagai apa? Sebagai teman. Sebagaimana teman kita hari ini adalah teman sampai akhirat nanti, sampai surga nanti, yang akan menemani, ya, sampai surga nanti. Itu adalah Al-Quran. Kenapa dikatakan begitu? Nah, kalau seseorang mau mendapatkan malam Lailatul Qadar, tadi malam Lailatul Qadar, maka salah satu anjurannya adalah barang siapa, dalam hadis disebutkan, barang siapa dalam satu malam membaca Al-Quran minimal 100 ayat, maka dia dianggap beribadah selama semalam suntuk. Barang siapa yang sholat isya berjamaah dengan imam, maka dia seperti sholat setengah malam full, penuh. Kalau dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, maka dia seperti sholat semalam suntuk. Jadi kalau misalnya jenengan di bulan Ramadan 10 hari terakhir ini terasa berat untuk melakukan sesuatu, maka investasikan saja sedikit. Misalnya 1 halaman Al-Quran. Tidur seperti biasa, habis isya tidur, bangun jam 3, jam 4, sholat minimal 2 rakaat. Ya, sebelum sahur itu sholat minimal 2 rakaat, kemudian baca Al-Quran. Ya, setiap malam begitu selama 10 hari dan mulai nanti malam, maka ada jaminan jangan pasti dapat malam Lailatul Qadar. Tapi kadarnya sedikit atau banyak itu berbeda-beda. Makanya dikatakan khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversikan memang 83 tahun. Tapi Allah terlalu pelit untuk perhitungan masalah itu. Maka kata ulama, Allah tidak sepelit itu. Lebih baik daripada 1000 bulan, artinya alfi syahrin, tapi banyak bulan, bukan hanya 1000, bisa jadi lebih dari itu. Ya, itu saking baiknya Allah. Jadi lebih dari 1000 bulan, lebih dari 83 tahun. Ya, khairum min alfi syahrin. Ya, tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi'izni rabbih min kulli amrin. Maka ciri-cirinya salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il fajr itu artinya apa? Matla'il fajr itu artinya darussalam. Darussalam itu apa? Surga. Darussalam. Jadi dia akan merasakan ketenangan sampai surga nanti. Makanya ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar apa? Dia itu senang dengan Al-Quran. Karena itu malamnya turunnya Al-Quran, berarti yang diinstal adalah Al-Quran. Membangun hubungan dengan Al-Quran. Dia benar-benar punya chemistry dengan Al-Quran. Tidak baca Al-Quran hari itu langsung gelisah. Itu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ciri-ciri orang yang akan mendapatkan pun dia mudah untuk mempersiapkannya. Termasuk jangan sekarang setiap pagi gitu ya, baca Al-Quran. Itu yang terbaik, Masya Allah. Karena kemarin kita sebutkan dalam surat apa? Al-Hajj ayat berapa? 47.
bahwasanya apa? Kemarin hidup kita ini cuma sebentar, maka maksimalkan hidup kita dengan Al-Quran. Ya. Kemudian di dalam surat Fatir ayat 32 kemarin dijelaskan, "Tsumma awrasna kitab." Al-Quran ini adalah warisan, yang nama warisan hanya diberikan kepada ahli waris. Dan siapapun yang dihadirkan di bulan Ramadan ini menjadi ahli waris. Kemarin setelah kajian, saya sebenarnya diminta untuk meruqyah salah seorang ayah dari sahabat saya di pondok dulu. Kemudian beliau itu sering merasakan nyeri. Kemudian diagnosa dokter dia kena kanker. Kemudian harusnya setelah kajian kemarin itu saya ke Saiful Anwar. Ternyata di jam 9 gitu, awal saya ngisi kajian itu, beliau sudah dipanggil oleh Allah. Jadi 2 hari sebelum Lailatul Qadar, beliau punya cita-cita pengen baca Al-Quran, pengen beribadah memaksimalkan ya di bulan Ramadan ini. Tapi ternyata Ramadan walaupun datang, dia juga tidak direzekikan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Apakah kita punya jaminan? Ada juga di sore harinya orangnya sehat, pagi harinya janjian sama saya. Ya, Ustaz nanti insya Allah hari Ahad. Ya, saya nanti ada kajian gitu kan, isi kajian. Nanti kita ketemu di sana. Beliau bilang begitu. Saya pengen minta tolong nanti Ustaz saya rekam buat reels gitu untuk di Instagram sama ini gitu kan. Ternyata beliau yang sehat-sehat aja telepon sama saya kemarin dipanggil sama Allah gitu. Jadi pembahasannya nanti tentang Lailatul Qadar Ustaz gitu. Hari Ahad besok. Sekarang hari makan Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari lagi kita sudah janjian insyaallah ketemu di sana. Tapi insyaallah semoga Allah mudahkan. Semoga umur kita sampai di situ. Sudah janjian, ternyata Allah panggil. Jadi Allah panggil. Jadi terus apa jaminannya kan begitu? Kita akan bisa sampai Lebaran walaupun kita sudah beli baju Lebaran seperti itu. Kita sudah beli kastengel, nastar sudah disiapkan begitu ya. Sudah alat toplesnya sudah dilap, ada jaminan. Ya, artinya sudah beli bahan-bahan kuenya. Tidak ada jaminan kita yang akan makan nanti. Kan begitu. Sudah beli minuman atau apapun itu gitu ya. Apapun yang kita persiapkan, maka yang terbaik adalah persiapan untuk kampung akhirat kita. Karena inginnya hidup kita ini sekarang kan bahagia, tenang, mudah semuanya. Salah satu caranya rumusnya di dalam surat Thaha ayat 124. Di situ Allah sebutkan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak mau mendengarkan, tidak mau membaca, tidak mau mengkaji, mentadabburi, atau tidak mau menghafalkan Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menemui penghidupan yang sempit. Penyakit tidak kunjung selesai, hutang tidak kunjung lunas, masalah bertambah-tambah terus. Belum selesai yang satu, nambah lagi yang banyak. Hidupnya tambah ruwet, hidupnya tambah banyak masalah. Kenapa? Tadi itu, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan menemui penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di hari kiamat nanti kami akan mengumpulkan mereka dalam keadaan buta. Mereka bertanya kepada Allah, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran." Ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku, kumpulkan aku dengan keluargaku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Sudah ada rasa kangen dengan suaminya yang sudah meninggal duluan, orang tuanya, kakeknya, pakle, pakdenya, saudaranya, bahkan ada yang punya anak, cucu sudah meninggal duluan. Merasa enak, merasa GR, nanti aku akan bertemu dengan mereka, aku menatap mereka, ingin melepaskan rindu di akhirat. Ternyata dia dikumpulkan dalam keadaan buta. Nauzubillah. Ya, kenapa dia dalam keadaan buta? Allah jawab qul di ayatnya 126. Qala kadzalika atatka ayatuna. Bukankah telah datang kepada kalian ayat-ayat kami? Kalian sudah dihadirkan di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran.
kalian abaikan. Fanasitaha, kalian abaikan. Kemudian wakadzalika yauma tunsa, maka hari ini juga kalian diabaikan. Dulu kalian sudah dikasih perhatian, malah sekarang minta perhatian. Enggak. Contoh, kalian punya uang 10.000 dengan satuan 5.000. Datang ke seorang teman dikasih 5.000. Nih, saudara, tak kasih. Atau misalnya besok lebaran ya kan? Ya, dikasih 5.000. Kemudian misalnya entah itu keponakannya, pas dibuka amplopnya, loh kok cuma 5.000? Kemudian ponakannya satunya lagi, gitu kan? Pas dikasih 5.000, langsung dia bersyukur dia. Masya Allah, jazakillahu khairan, terima kasih. Saya doakan semoga nanti dibalas sama Allah, dimudahkan untuk berangkat umroh, haji, rizkinya didoakan yang besar-besar. Padahal 5.000. Saya gitu. Kemudian akhirnya saking senangnya, nggak lama Allah berikan rezeki berlimpah lagi. Ternyata dia juga dapat THR. Terus dapat, dia akhirnya bernazar, aku akan kasih 1 juta. Kira-kira dari 2 orang tadi yang dikasihkan nih, yang mau dikasih 1 juta, anak pertama atau yang mendoakan tadi? Mendoakan. Kenapa nggak dikasihkan yang pertama? Kan dia kurang tadi 5.000. Kenapa nggak dikasihkan dia aja? Kurang bersyukur. Ya kan dia yang, kalau dikasih 1 juta mungkin dia akan bersyukur. Kenapa nggak dikasihkan itu? Kita lebih seringnya ngasih yang mana? Yang berdoa, yang berterima kasih. Begitupun Allah berikan kita mata sekarang, memberikan kita telinga, memberikan kita mulut, memberikan kita hidup. Bahkan Allah rizkikan kita penyakit. Itu harusnya kita syukuri. Karena dengan penyakit itu Allah hapuskan dosa-dosa kita dan dosanya orang tua kita. Kalau kita mau bersabar, Allah angkat derajat kita. Dan yang ketiga, Allah berikan pahala unlimited, tak terbatas ada kesabaran kita. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya pahala bersabar yang Allah berikan ganjaran bighairi hisab, tak terbatas. Kita akan lebih suka memberikan pinjaman uang kepada orang yang tahu diri. Pinjam dulu 100, nanti sebelum maghrib tak kembalikan. Sampai ulang tahun 2 kali 3 kali gak balik-balik itu uang 100.000. Pas kita sindir-sindir, kemarin minjam 100.000 loh, belum dikembalikan. Kapan? 3 lebaran yang lalu. Misalnya begitu. Kan dulu mau ngasih THR katanya, terus belum diganti, naik 100.000 dikata-kata. Paham? Akhirnya ada orang gitu kan, bahkan mohon maaf ketika dia sudah kembalikan, gitu kan, dia mengucapkan terima kasih, terus kita didoakan, gitu kan, terus tiba-tiba dia ngasih hadiah. Ini saya kasih hadiah nih, gitu kan, saya juga punya ini karena kebaikannya jenengan dulu memberikan saya pinjaman, alhamdulillah usaha saya sekarang sukses. Ini saya sudah bernazar dulu, kalau misalnya siapapun yang membantu minimal doa atau membantu secara finansial saya kasihkan. Begitu kan Allah lebih pemurah kepada orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Oleh karenanya, ketika ada kesempatan diberikan waktu sekarang ini untuk baca Al-Quran, maksimalkan itu. Maksimalkan bahwasanya kapan lagi? Allah katakan ayyamun ma'dudah. Coba, apa yang mau kita cari gitu kan? Apa yang mau kita kejar lagi? Sehingga Al-Quran ini ya, ketika datang kepada seseorang, maka nanti ketika dia baca atau ketika dia belajar, walaupun sudah berumur, dia sudah tetap kita berusaha untuk memperbaiki. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang tidak mengabaikan. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Karena kalau dia berpaling, disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, wa may ya'shu, barang siapa yang menjauh. Wa may ya'shu, ya, ya'shu itu artinya dari kata asad, atau ya'shu itu sama seperti maksiat. Ya, maksiat, menjauh atau berpaling. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, dari peringatan Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mengkajinya, tidak mau memahami artinya, tidak mau mentadabburinya, tapi sekedar menghafalkan atau mendengarkan Al-Quran, ya.
inna lahu, kan katakan wa may ya'shu 'anir rahman nuqayyid lahu syaitanan. Maka kami akan membiarkan setan menguasai dirinya. Ya, fa inna lahu qarin, dan itu akan menjadi qarinnya, sehingga terkena dia sama fitnah setan. Artinya apa? Apapun yang dilakukan kelihatannya baik, padahal itu setan yang apa? Yang mendorongnya. Contohnya apa? Dia datang kajian, benar dia datang kajian, dibuat semangat. Padahal ketika dia kajian, dia merasa dirinya lebih baik daripada saudaranya. Aku lebih alim, aku lebih solehah. Nah, merasa begitu adalah sifat-sifat iblis. Hati-hati. Iblis kalau gagal mengajak jenengan leyeh-leyeh, bermalas-malasan, maka dia akan mengajak jenengan untuk berbuat kebaikan tapi bukan yang prioritas. Maka kalau kita mau mendapatkan malam Lailatul Qadar, ada bekalnya. Allah sebutkan wa tazawwadu, Al-Baqarah ayat 197. Ya, wa tazawwadu. Ya, Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah dengan ketakwaan. Apa puncak ketakwaan itu? Ciri-cirinya dia lebih mengutamakan ibadah wajib. Jadi jangan berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar kalau yang wajib saja masih kita abaikan. Habis sahur, makan, kenyang, jangan dulu tidur. Subuhnya jam 6. Bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar kalau yang wajib saja kita telantarkan? Jadi sholat 5 waktu dulu, baru kita sibuk dengan amalan-amalan yang lain. Setelah sholat 5 waktu, baru kita sadari sekarang ini posisiku sekarang jadi apa? Jadi seorang istri, berarti aku punya suami. Aku sebagai seorang ibu, berarti aku punya anak. Aku sebagai seorang tetangga, berarti aku punya tetangga yang harus aku muliakan. Kan begitu. Jadi kita lihat yang terdekat, yang wajib-wajib dulu, baru yang jauh. Kita sibuk nih mempersiapkan hadiah untuk orang yang jauh, tapi tetangga kita, kerabat kita, saudara kita mungkin kita abaikan. Maka yang harus kita bantu yang terdekat adalah saudara-saudara kita ini, yang terdekat dulu. Salah satu alasannya apa? Yang akan ngurusi kita nanti kalau kita mati, mereka dulu nih yang akan mensolati kita. Mungkin mereka yang sibuk, yang selama ini kelihatannya cuek, tiba-tiba ternyata mereka yang dikirim oleh Allah mungkin untuk mengurusi kain kafan kita, untuk menyiapkan maaf, sekedar biar untuk memandikan mayatnya kita. Siapa kalau bukan tetangga kita? Kan begitu. Bisa jadi mereka lebih dekat. Banyak orang-orang yang saya lihat itu anaknya itu tidak kurang-kurang ngasih duit ke orang tuanya, dikirimin, tapi tidak satu rumah. Ketika orang tuanya meninggal, dia datang setelah pemakaman selesai. Dia tidak ikut untuk memandikan, menyolati, apakah mengkafani, apalagi sampai menguburkan. Bayangkan anaknya sendiri. Memang kebaikan dia, tapi untuk diantarkan di akhir episode di dunia, ternyata orang lain. Kan begitu. Oleh karena penting kita ajarkan tetangga kita berbuat baik kepada tetangga kita itu dulu. Makanya Lailatul Qadar, ciri-cirinya kalau sudah dapat nanti orang itu mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan lebih mudah memaafkan. Tidak ada dendam di dalam dirinya. Damai. Tahu damai? Damai itu sudah gak ada rasa, udah benci sama orang itu gak penting. Karena kebencian itu sama seperti orang yang minum racun tapi dia mengharapkan orang lain mati. Itu orang hasad, orang benci, orang dendam itu seperti orang yang minum racun dan mengharapkan orang lain yang mati. Kan konyol. Dia yang minum racunnya. Artinya apa? Pikiran-pikiran buruk itu memang harus kita buang. Salah satu caranya gimana? Sibukkan diri dengan Al-Quran. Karena semakin banyak kita membaca Al-Quran, itu mudah banget Allah bersihkan hati kita. Ringan gitu. Hati kita itu lebih peka. Oh ya, wajib. Jadi ketika melihat suaminya salah, dia langsung introspeksi diri. Dia akan mengatakan, oh aku yang salah. Mungkin aku kurang baik menjadi istri. Langsung begitu. Padahal dia tahu nih suaminya yang salah. Orang yang soleha, wanita yang soleh seperti itu, mengevaluasi dirinya, tidak menyalahkan keadaan apalagi orang lain. Ya. Makanya dikatakan SOS, ya. SOS KS,
semua orang salah kecuali saya. Ya. Mau ngapain aja semua orang salah, apa aja gitu kan. Piring pecah itu, wah gara-gara pertalite ini dianu gitu kan. Dioplos jadi pertama sih. Apa hubungannya kan gitu. Jadi kekesalannya itu ya, semua kesalahan itu dari luar. Nah, orang-orang yang semacam ini tidak bakat untuk didatangi oleh Lailatul Qadar. Ya, nggak bakat gitu ya. Nggak punya frekuensi yang sama. Maka kita harus samakan frekuensi. Ini mumpung belum malam, maksimalkan siang ini untuk menyambutnya. Karena yang akan didatangi oleh Lailatul Qadar adalah orang yang mempersiapkan dirinya. Kata ulama, misalnya seperti seorang tamu mulia. Siapapun yang mempersiapkan dirinya untuk menyambut tamu, maka dialah yang nanti akan dikunjungi. Maka misalnya ada seorang tamu besar, semua orang yang menyambutnya belum tentu dilihat, ya kan? Dan semua yang dilihat itu belum tentu disukai, dan semua yang disukai itu belum tentu didatangi. Paham ya? Jadi gimana caranya supaya kita benar-benar menarik perhatian yang Lailatul Qadar ini? Cara menarik perhatiannya? Ya sesuaikan dengan Lailatul Qadar. Kenapa dia menjadi malam yang mulia? Karena Al-Quran. Maka senangi dengan Al-Quran. Paksakan. Kamu kok kayaknya malas ya baca Al-Quran? Udah paksakan aja. Paksakan saja dulu dalam hati kita. Maka itulah nanti kenapa orang tidak nyaman dengan Al-Quran. Karena ada kemaksiatan yang dilakukan. Ada porsi lain. Satu botol minuman ketika dikurangi airnya maka akan diisi dengan udara. Paham ya? Begitupun dengan jiwa kita. Ketika misalnya kadar air kita umpamakan seperti kadar air itu berkurang dengan kecintaan kita, bahkan sudah nggak ada sama sekali, maka masukkan air tadi itu. Nah kalau airnya masih sepertiga, maka 3/4-nya itu masih berapa jadi? 2/3-nya masih kosong. Itu kejenuhan. Penuhi lagi. Ketika sudah penuh dengan Al-Quran, itu juga Al-Quran. Ketika kita sudah merasa jenuh dengan Al-Quran, uniknya Al-Quran itu semakin kita baca, tahu artinya, ya kita tidak akan bosan sebenarnya. Kenapa bosan dalam baca Al-Quran? Karena kita tidak tahu apa yang kita baca. Kita belum mengenali. Makanya kan dulu pernah ya di kajian sebelumnya itu pernah saya jelaskan ada tahapan-tahapan berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama ada 5 tahap dulu. Kalau ibu ingat. Tapi kalau udah buku catatannya sudah berubah, sudah berganti gitu buku catatannya ya. Kalau bolpen udah pasti ganti lah ya. Hari ini sama kemarin aja bisa berubah kan bolpennya begitu. Kalau bolpen, apalagi sudah bertahun-tahun gitu. Sudah 1 tahun yang lalu. Di situ saya jelaskan 5 interaksi dengan Al-Quran. Yang pertama, tabyid, mengenali dulu apa yang mau kita baca ini. Maka kalau kita tahu bahwasanya yang akan kita baca adalah Al-Quran, apa fungsi Al-Quran, apa keutamaan Al-Quran, apa sih ruginya kalau kita baca Al-Quran? Ada nggak rugi? Nggak ada ruginya gitu. Kalau sudah pasti menguntungkan, ya kita mudah untuk mengambilnya, kan begitu. Maka kita kenali dulu. Kenapa? Jangan misalnya contoh, suka belanja di satu toko, padahal misalnya ada toko yang lebih dekat dengan rumahnya jenengan, jangan nggak beli di situ. Lebih senang misalnya beli ke tempat yang lain atau dengan merek yang lain, gitu misalnya. Misalnya ada minuman kemasan, kenapa kok jenengan suka sama yang ini? Karena jenengan sudah mengenali dan merasakan kenikmatannya di situ. Maka Al-Quran itu harus ada tamyiz dulu. Tamyiz itu kita mengenali, kita tahu itu apa isinya, kita benar-benar faham apa yang akan kita dapatkan dari apa yang kita baca. Jadi tidak ada ruginya. Barang siapa yang baca Al-Quran, maka huruf per hurufnya itu bagian dari derajat kita nanti di akhirat. Baik dikatakan orang nanti di akhirat, Rasulullah ya disesuaikan dengan tingkat bacaannya. Tingkat bacaan kita nanti di akhirat itu sesuai dengan huruf yang kita baca. Jangan yang 1 juz, 2 juz, 3 juz yang berbeda dengan yang hanya baca beberapa lembar saja. Maka tingkatan seseorang itu maka dia berlomba-lomba. Para sahabat dulu mereka berlomba-lomba di bulan Ramadan. Terus ada yang bertanya, apakah lebih baik sedikit tapi bagus daripada banyaknya saja atau bagaimana? Ya lebih baik banyak dan berkualitas, kan begitu.
kuantitas dan kualitasnya kita perbaiki. Ngapain kita panen banyak-banyak tapi yang kita panen yang busuk, misalnya gitu kan. Ya kalau Al-Quran kan tidak pantas untuk kita katakan busuk, kecuali hati kita yang busuk, yaitu baca Al-Quran banyak-banyakan supaya dikira orang yang sudah solehah, dia dikira orang yang rajin. Nah kalau sudah begitu niatnya kan berarti menjadikan Al-Quran ya sebagai sesuatu yang membuat dia itu rugi. Makanya Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah, dan kami turunkan dari Al-Quran itu syifa. Syifa itu segala yang mencukupi yang kurang. Kalau dia sakit dia sembuh, kalau dia punya hutang Allah lunaskan, ya. Kalau dia punya masalah dimudahkan untuk dikurangi. Warahmah, dan kasih sayang lil mukminin. Wala yazidul zalimin illa khusran, dan tidak ditambahkan kepada orang yang zalim kecuali kerugian. Baca Al-Quran tapi rugi. Ruginya kenapa? Karena dia sudah keluarkan tenaga, buang-buang waktu, tapi ternyata bacaannya hanya sampai kerongkongannya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, nanti orang-orang salah satu yang pertama-tama masuk neraka itu adalah para mujahid, qurra, orang-orang yang biasa baca Al-Quran tapi untuk pamer-pamer saja. Dia sum'ah, pengen didengar. Alhamdulillah, semoga kita bukan bagian dari itu. Tapi memang butuh latihan untuk tidak riya, butuh latihan untuk tidak sum'ah. Kalau orang misalnya yang menghindari aku nggak mau baca Al-Quran, nanti aku riya, aku sum'ah. Teman-teman. Ini jebakan setan ini gitu kan. Jadi gimana caranya orang bisa naik gunung kalau maaf nggak pernah jogging, nggak pernah ini gitu, jalan kaki ke depan gerbang aja udah ngos-ngosan gitu. Dia mau tantang tetek naik gunung gitu. Orang yang biasa saja bisa bisa kelelahan, bisa pingsan kan gitu. Apalagi nggak pernah latihan. Artinya apa? Orang yang rajin ibadah saja bisa disesatkan dengan iblis, apalagi yang jarang kan begitu. Paham ya? Jadi begitu. Allah akan sudah jam 10 tidak waktu 30 menit untuk tanya jawab. Silahkan kita diskusi saja. Ya, bertanya 1, 2. Panitia jangan lihat. Panitia aja, saya sarankan panitia. Yang angkat tangan nanti kita. Jadi ya angkat tangan dulu berapa orang? Jadi itu. Saya jatah 10 dari saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Boleh 13. 13. Bapak, ada yang mau angkat tangan? Halo? Pendiam. Ya bapak-bapak memang pendiam gitu. Silakan satu persatu ya. Sambil saya catat ya, mohon izin saya catat pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau menanyakan apa, kan ada untuk ta'awudz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah terus ada lagi saya pernah dengar tuh a'udzubillahi samiul alim. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, kita itu sekarang kan lagi ini apa kayak one day one juice gitu. Apakah itu misalnya kan kadang-kadang itu ada di grup gitu ya, misalnya satu hari ini bisa laporannya itu berapa juz. Apakah itu tidak? Kadang-kadang saya takut apa itu tidak kayak pamer gitu. Nah itu seperti itu kok kayaknya banyak-banyak aja cepet-cepetan, tapi gimana gitu. Baik, insyaallah. Tanyanya bagus ya. Ibu siapa namanya? Titik. Titik. Oh, bukan titik. Titik. Ibu Titik ada? Ibu Titik. Yang asli Jawa Ibu. Asli Jawa kan? Jawa. Oh, Aremanita. Aremanita betul. Oh, bro. Ibu siapa? Bu Novi. Tadi kan ada apa sholat 2 rakaat sebelum subuh itu untuk diniatkan apa itu untuk yang untuk malam hari ini. Terus yang kedua itu kalau sudah membuka apa namanya mau istilahnya kita mau tadarus ya. Nah tapi kok jamaahnya hilang semua gitu loh. Terus yang membuka itu apakah
harus menghatamkan gitu. Niatnya tuh mau hatam 30 juz 1 bulan, 2 bulan ya. Terus kenapa kabur gitu? Iya, tinggal baik Nah itu apakah saya sudah dapat 8 gitu ya? Dapat 8. Nah itu apa harus dihatamkan Ustaz? Oke. Silakan. Gak apa-apa, repotin aja panitianya. Pahalanya besar insyaallah. Oh, ibu itu dulu. Ladies first, ladies semua. Bertanya Ustaz, kalau pas malam Lailatul Qadar itu kita di rumah tapi menjalankan sholat, zikir, baca Al-Quran, apakah itu bisa dapat Lailatul Qadar? Nggak usah. Iya di rumah tapi Ustaz. Di rumah, rumahnya siapa dulu? Tetangga katanya. Ah, Willy. Rumahnya Willy sendiri kan, rumah tetangga. Oke. Bu siapa? Bu Nurul. Sama dalam rangka Lailatul Qadar Ustaz. Tapi di saat taraweh kita kebetulan jamaah di masjid itu sudah ditutup dengan sholat witir. Kemudian mengadakan sholat lail juga yang jam 2 itu Ustaz sampai jam 3 itu juga di masjid. Kemudian ditutup lagi dengan witir juga. Padahal untuk sholat malam itu kan hanya 1 kali sholat witir ya Ustaz. Terus yang saya tanyakan apakah ini afdal atau di saat kita taraweh, di saat 8 rakaat atau 10 rakaat kita mundur tidak mengikuti imam, atau tetap mengikuti imam dengan 2 kali witir. Saya mohon pencerahan Ustaz, mungkin ada solusi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan Ustaz, apa keutamaan surat Bu siapa? Sari? Bu Sari. Apa keutamaan surat Yasin untuk mendoakan orang tua atau ibu terutama yang sudah meninggal? Apa ada surat yang lebih utama untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal? Itu aja. Apa Al-Fatihah juga termasuk dalam surat utama? Jadi terima kasih. Ya. Apa lagi? Surat yang lain sebenarnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Bu siapa? Ani. Bu Ani. 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 Amalan apa yang bisa kita lakukan untuk mencari Lailatul Qadar ketika kita dalam posisi berhalangan sehingga kita tidak Saat haidnya. bisa maksimal untuk mencari malam Lailatul Qadar Saat haid. yang boleh lagi nambah satu Ustaz. Oke. Tapi maaf ini beda tema ya Ustaz. Keren. Ini berkaitan dengan gambar ASI itu Ustaz yang lagi marak di media sosial. Itu gimana menurut pandangan Islam? Apakah diperbolehkan atau gimana? Makasih. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya bagaimana cara merasakan nikmatnya mukjizat Al-Quran. Lalu yang kedua, bagaimana hukum membaca Al-Quran tanpa wudhu. Terus satu lagi, bagaimana hukum membaca Al-Quran tanpa kita berwudhu. Terus bagaimana cara merasakan nikmatnya mukjizat Al-Quran. Satu lagi Ustaz ini mengenai sholat. Doa sebelum tahiyat akhir, sebelum salam itu Setelah tahiyat. Setelah tahiyat sebelum salam. Iya. Sebelum salam itu harus diucapkan atau di dalam hati saja. Ya, terima kasih. Ibu siapa namanya? Ibu Ayu. Ibu Ayu. Baik, sebenarnya itu. Bismillah. Bu siapa? Saya nama saya Mesalma Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan hadir di sini, adalah suatu anugerah yang saya rasakan. Saya ini adalah dari Minang, Pak. Jadi di sini bukan orang di sini, jadi sementara berkunjung di sini beberapa bulan. Ya, orang Minang sih. Ya, jadi pengajiannya betul-betul bagus menurut saya. Ini nanti kita semuanya akan di hari kiamat begitu, Masya Allah. Di Padang kan, pada masyarakat. Kita akan dikumpulkan di sini. Kampung saya, Pak. Kita akan dikumpulkan di kampung halamannya beliau. Masya Allah. Amin. Jadi Pak, Ustadz, kan kita mau ini rencananya kawan banyak juga untuk 10 malam terakhir ini kita manfaatkan. Tadi udah ada pertanyaan, tapi saya mau melengkapi dari awalnya itu apa persiapan kita dan bagaimana tata cara sebelum kita mulai dan apa-apa saja yang harus kita lakukan yang baik bertuntunan yang betul. Jadi itu yang ingin kami tanyakan supaya nanti kami dapat melaksanakan yang sebaik-baiknya dan membawa hasil yang semaksimalnya. Nah kali itu demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kami tadi dari tanya rumah Pak Masjid. Di rumah atau di masjid sudah tanya. Cuma ada beberapa versi Ustadz. Ada yang full 24 jam, ada dari jam 2 sampai itu batasan waktunya, mana yang terbaik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya itikaf gitu ya, langsung bertepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Sunur. Punur. Cahaya ya. Yang minta pencerahan tadi siapa? Nah, Cahaya dari situ. Pertanyaan saya terkait dengan dua istilah tadi, nazala dan anzala. Kalau nazala tadi berangsur-angsur turunnya Al-Quran, dan anzala sekaligus. Munculnya dua istilah itu dalam Al-Quran itu berarti Al-Quran itu diturunkan dalam dua tahap. Yang pertama, pertanyaan saya, kapan Al-Quran itu diturunkan yang Pertama. ya yang pertama dan yang kedua. Oh gitu, dua-duanya bukan. Kalau yang berangsur-angsur jelas ya, terus umur 40 tahun, Nabi umur 40 tahun sampai kurang lebih kira-kira 22 tahun ya. Dan pertanyaan kedua, mengapa diturunkan sekaligus, masih diturunkan berangsur-angsur, padahal objeknya yang diturunkan itu sama. Terima kasih. Sudah ya, masih ada ya? Assalamualaikum Ustaz. Bu siapa? Bu Ita. Bu Ita. Namanya tiga huruf semua. Banyak kan? Saya mau bertanya masih mengenai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan berhubungan dengan Al-Quran, gitu. Sedangkan Al-Quran itu turunnya kan pada malam 17 Ramadan yang disebut Nuzulul Quran. Untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa kalau kita mau menggapai malam Lailatul Qadar itu sebaiknya saat malam turunnya Al-Quran, karena kita mengharapkan juga syafaat Al-Quran gitu. Apa itu benar apa gimana, atau di malam-malam setelah nuzulul Quran yang malam ganjil itu, Matur nuwun. Sudah ya? Oh ini di depan masih ada. Tadi yang angkat tangan 2 orang ya di depan tadi. Panitia sediakan hadiah enggak? Aman Ustaz, ada 5. Oh, saya sudah ini 12 atau 13. Assalamualaikum. Yang penting nanya aja dulu, jawabannya nggak ada nggak apa-apa. Yang penting nanya kan dapat hadiah kan gitu kemarin. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya
Ibu siapa? Bu Rida. Bu Rida. Ya. Saya baru tahu dan baru kenal mengikuti pengajian Ustaz hari kemarin dan hari ini. Oh. Kemudian saya tertarik sekali Ustaz dengan 5 tak tadi. Oh iya. Ya, baru dijelaskan satu. Satu. Ya, saya Oh, ingin saya kira penghuni lama. Kalau penghuni lama sudah tahu Ustaz. Jadi saya ingin tahu. Boleh ya, boleh. Terima kasih Ustaz. Iya Ibu boleh Pak buka siaran ulang majelis taklim ngaji hati ya. Nanti like subscribe ya biar Ya. bisa YouTube-nya Ya, bisa baik. jalan. Ayo monggo. Assalamualaikum Ustaz. Yang mau saya tanyakan, Bu siapa? saya Vivi. Bu? Vivi. Oh, Bu Vivi. Iya. Begini Ustaz, pengalaman saya tahun-tahun sebelumnya itu kalau 10 hari terakhir itu saya masih muat untuk pol. Jadi saya ingin berusaha itu lebih melek itu kok ya susah banget loh. Sudah berusaha dengan apapun cara yang istighfar dia jangan muncul lagi atau bagaimana kok kita nggak bisa. Jadi bangun saya kalau 10 hari terakhir itu mesti malah nggak bisa seperti sebelumnya. Maaf, ini ngantuknya siang atau malam? Atau 24 jam? Oh, malam. Saya berusaha siang jadi istirahat maksudnya supaya malam bisa mulai aja gitu. Yang pertama, yang kedua, bagaimana caranya untuk saya bisa lebih fit lagi? Yang kedua, misalkan kebetulan saya terawih di masjid yang ya terawihnya itu 23 rakaat atau 21. Boleh nggak saya 8, saya mundur terus itu di rumah, boleh nggak ya seperti itu? Kan berat sekali kondisi. Terima kasih Ustaz. Kayak gitu kan. Itu mana? Satu lagi. Bu siapa? Enggak apa-apa enggak dapat hadiah. Dewi. Bu Dewi. Kemarin sudah dapat hadiah belum? Belum. Oh, dapat. Nggak apa-apa. Lu nggak apa-apa, dapat. Saya bertanya. Dapat doa lah misalnya. Ya. Sama saya sampaikan dulu, dapat salam lagi dari Bu. Masya Allah. Tahu rumah katanya. Masya Allah. Ya. Dia mau minta apa Ada tadi di mau rumah. datang nggak bisa karena kakaknya sakit. Oh iya, masih sakit ya. Ya, jadi gini Ustaz, setelah saya mendengarkan tahu saya dari Ustaz ini yang masalah tentang kalau kita sama tetangga harus berbaik-baikan ya seperti itu. Kebetulan saya ini di kampung saya memang berbeda. Berarti kalau saya kan ya maaf ya sekali kayak tiba-tibaan seperti itu ya. Kalau saya nggak mengikuti. Maksudnya tetangganya oh beda Ya, dari si beda-beda. Maksudnya kira Alia gitu. Ini ya, ya. Oh masalah sama dia. Ya, seperti itu. Oh. Nah, terus kebetulan depan rumah saya itu kan ada ustazah. Nah, dia sering kan ada kajian-kajian. Dan saya juga nggak pernah ikut sama sekali. Sehingga pernah ustazah tersebut sampai bilang ke saya gini, kalau sampean ada apa-apa, sampai yang bantu nanti kalau meninggal. Kalau nggak pernah ikut seperti itu, kajian seperti ini. Nah, terus setelah Ustaz tadi cerita kan harus ada tetangga dekat nanti kalau kita meninggal itu yang menjadi resah sekarang saya ini ya. Oh, bisa. Kajian itu untuk tenang, bukan? Nah, Ada yang salah. artinya, terus saya gini kan saya nggak pernah ikut kajian orang di kami itu sehingga ada ustazah yang bilang seperti itu ke saya kalau ada apa-apa saya nggak akan pernah dirokkan misalkan saya meninggal gitu. Apalagi setelah Ustaz bilang tadi itu sehingga saya berpikir solusinya gimana Ustaz untuk nanti biar nggak bisa itu satu. Kedua masalah orang meninggal di saat Ramadan ini katanya terhindar dari hisab, apa benar seperti itu? Terhindar dari hisab dari orang. Terima kasih. Maaf Berlaku ya nggak apa-apa. Iya tenang aja Bu, banyak kok perawatan jenazah. Iya. Ada belajar. Jadi punya. Masih ada satu lagi. Ibu siapa? Ibu Dian, terima kasih Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, ini masalah juga Lailatul Qadar. Ciri orang artinya kita ini dapat Lailatul Qadar itu cirinya bagaimana? Cirinya, kalau
ngaji hati ini dapat Lailatul Qadar. Terima kasih. Amin. Amin. Ya Allah. Ciri ngaji hati dapat ada. Bukan ciri kita satu-satu semuanya. Kami. Saya terakhir Ustaz. Mulai. Kalau saya dapat hadiah. Ustaz, untuk iktikaf itu kan memang perempuan itu bagaimana? Sebaiknya iktikaf atau di rumah saja, tapi mengamalkan ibadah-ibadah seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak yang sedang iktikaf. Ya. Alhamdulillah. Miriplah pertanyaannya tadi ya. Mirip sama ini. Pertama, masalah terkait dengan Ibu Titer. Baca ta'awudz. Ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada banyak ya, ada 7 versi misalnya. Ta'awudz mana yang benar, semuanya benar ya. Semuanya dibolehkan ya. Yang paling umum memang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, yang paling sederhana a'udzubillah. A'udzubillah. Karena kita kan begitu kan, melihat sesuatu a'udzubillah. Na'udzubillah bukan na'udzubillah. Karena pakai J orang itu. Na'udzubillah. Kelihatan betawinya. Na'udzubillah. Itu kemudian terkait dengan qadaj, one day, one juice. Nah, kalau kita nanti takutnya pamer gimana? Berarti jangan takut. Ya. Artinya apa? Kita ingat ada banyak orang sekarang yang pamer kemaksiatan. Kenapa beramal baik kita tidak pamer? Pamerkan sebagai syiar, niatkan sebagai mengajak teman-teman. Kalau kadang-kadang orang berbuat baik itu merasa minder karena soalim ini. Orang kalau mengatakan soalim berarti dia yang soalim. Paham ya? Orang kalau bilang sok cantik berarti dia yang sok cantik. Karena orang cantik tak mungkin bilang gitu ke orang lain. Orang yang benar-benar sudah kaya tidak mungkin mencaci maki orang lain miskin. Berarti dia masih miskin. Paham ya? Karena orang pintar itu tidak akan melihat orang lain itu bodoh. Semakin pintar orang dia akan merasa semakin bodoh, semakin fakir. Kalau dia mengatakan pamer dong, ya apa urusannya gitu kan? Nah kalau memang ada orang mengatakan kamu pamer, kamu ria, gak usah munafik, berarti dia yang munafik. Apa hubungannya gitu? Amal kita dengan dia itu apa hubungannya? Jadi kalau ada orang yang mengatakan sok alim, sok munafik, sok suci, mengatakan begitu, berarti dia lebih sok suci menilai orang lain sok suci. Paham nggak? Dia berarti lebih munafik menilai orang lain munafik. Berarti dia punya kepentingan apa? Orang yang baik itu bukan mencaci maki, bukan menjatuhkan. Saya gitu. Artinya kalau ada orang yang mengatakan, sok lo, kata-kata sok itu berarti ya menandakan dia sedang membuka aibnya sendiri. Dia sedang menjatuhkan aibnya sendiri. Dia sedang membuka aibnya sendiri dan dia sedang menjatuhkan harga dirinya sendiri, kehormatannya. Siapapun yang mengucapkan kalimat-kalimat kasar, kalimat kata-kata kotor, dan kita beramal ngapain takut sama penilaian manusia? Yang menilaikan Allah. Kan begitu. Artinya misalnya kalau dia dengan sekolahnya atau yang menguji jenengan di misalnya dia kampusnya di UB, dia nggak perlu khawatir dengan dosen-dosen UNER, paham? Karena yang dinilai dengan adalah paham ya? Artinya kalau yang menilai ibadah kita adalah Allah, ya apa hubungannya dengan makhluk? Apa namanya, ngaji aja gitu kan. Mau saya pamer mau enggak ya urusan saya. Yang penting saya berusaha dulu. Ada rasa-rasa pengen dilihat sama orang, manusiawi banget. Itu manusiawi, kita pengen diperhatiin itu manusiawi. Kalau kita kan ibu-ibu begitu. Mar'atun mir'ah muru'ah. Ya kan? Atau enggak diperhatiin daripada mimpiu, kan begitu ya. Daripada ngambulan gitu ya. Mending kita baca aja gitu kan. Mending baca daripada ikut mendengarkan nyinyiran orang. Karena kita kalau ikut nyinyiran orang kan selesai ya. Pernah ada orang kan perumpamaannya gitu. Ada 2 orang, bapak dan anak menunggangi keledai. Dikomentari sama orang, gak kasihan apa sama ini. Goblok orang ini katanya. Keledai kecil dinaikin berdua gitu kan. Akhirnya bapaknya naik, bapaknya turun. Terus anaknya dihujat. Anak orang ngajar, bapak disuruh jalan kaki gitu kan. Gimana sih gitu kan. Akhirnya gantian bapak yang di atas, anak yang turun. Ini bapak ini gak tega banget gitu kan. Punya anak, dia naik keledai sendiri, boyo anaknya yang dinaikin. Akhirnya mereka turun dua-duanya, punya keledai dinaikin. Goblok banget tuh. Nah selesai manusia itu. Mau sampai kapan? Jangan
abaikan komentar-komentar negatif itu gitu kan. Dia juga nggak ikut-ikutan beli token ministerinya gitu. Ya, yang boleh ngatur hanya donatur kan begitu. Dan donatur kita itu Allah. Ya, paham ya? Ya, bukan donatur jangan ngatur gitu. Ya sudah, kalau aku beramal soleh ya urusan Allah. Kamu nggak usah ikut-ikutan ngerjakan pekerjaannya malaikat, mencatat amal, bilang gitu. Ngapain gitu? Karena kerjaan banget dia kan kasihan, kasih job kerjaan. Tolong tuh rumput dia gitu kan. Kalau kurang kerjaan gitu kan, belum nanti saya lupa. Ya, jadi kalau ada orang suka nyinyir, itu tandanya orang jablay. Apa jablay? Jangan dibelai, rahmatnya Allah. Orang kalau sedang baca Quran, insya Allah nggak akan komentar gitu. Kenapa? Karena dia baca Quran. Masa ya jadi lagi baca Quran, sibuk. Ya pasti orang itu nggak harus dia gitu. Ya, jadi begitu. Jangan dibuat pusing. Itu sesuatu yang baik. Malam itu tadi. Kemudian Bu Hilni. Pakai roh. Iya. Hirni. Oh, tadi versi anak-anak Hilni. Versi manja gitu. Hirni. Soalnya jadi begitu ya. Kalau manja-manjaan gitu ya. Anak-anak gitu ya. Malam terkadang lebih baik di rumah kalau untuk ibu-ibu atau di masjid. Ya perempuan di rumah apapun yang dikerjakan, qiyamul lail kerjakan. Qiyamul lail itu mendirikan malam dan menyiapkan sahur untuk anak-anak itu qiyamul lail. Jadi jangan samakan qiyamul lail dengan tahajud. Kalau tahajud itu memang sholat. Kalau qiyamul itu ya mendirikan malam. Ya, mendirikan malam itu dengan amal kebaikan, menyiapkan makanan, semua itu memang pekerjaan utama wanita itu. Jangan berubah jadi Power Rangers gitu kan, Power Rangers pink gitu. Tidak usah, jadi tetap jadi ibu-ibu, jadi istri gitu kan. Ibadah. Makanya tadi sekaligus menjawab pertanyaan tadi, 2 rakaat itu maksudnya apa? Maksudnya diniatkan untuk apa? Maksudnya begini, karena memang kita tidak bisa sholat tarawih gitu kan, minimal 2 rakaat itu sudah boleh, gitu kan. Kerjakan 2 rakaat. Kalau ini benar-benar malas, capek banget, kalau lagi sakit tuh, stroke gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, minimal 2 rakaat. Kerjakan, diniatkan boleh untuk sholat tarawih dari kata wahab. Ya, ini sekalian menjawab yang pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Boleh sholat sunnah tarawih, sholat sunnah mutlak, semua sholat sunnah yang dikerjakan itu baik tuh di bulan Ramadan, apapun sholat sunnah taubat, sama-sama sholat sunnahnya. Ya intinya pengabdian kita ke Allah, niat sholat ya Allah, niatku untuk sholat apa gitu kan. Yang paling utama di bulan Ramadan sholat tarawih tadi, ya minimal 2 rakaat. Atau misalnya kalau sudah sholat tarawih tadi, nanti sebelum sahur sholat 2 rakaat, mungkin sholat tahajud gitu. Ya, itu dari Bu Nunung tadi. Bukan Ibu siapa? Bu Novi. Dari Bu Nunung, saat tarawih sudah ditutup dengan witir, kemudian lain apakah witir lagi? Witir memang 1 kali. Kalau ketika sudah misalnya ya isya dengan imam, maka fikihnya ya hukumnya itu kita harus witirnya sama imam. Kadang ini orang gitu, oh aku tak witir nanti malam aja terus kabur. Itu tidak diperkenankan. Ulama menjelaskan kalau misalnya kita sholat tarawihnya sama imam, maka witirnya pun sama imam. Banyak kan orang gitu, habis tarawih ada beberapa masjid ceramah, habis ceramah baru witir dan begitu. Ada yang begitu. Nah akhirnya nanti witirnya di rumah aja, dan ujung-ujungnya itu ketiduran. Tuhan, banyak yang begitu tuh. Saya tanya, benar nggak kemarin? Iya ketiduran akhirnya. Ya kenapa? Kok cuma sebentar tungguin imam kan begitu. Begitu ya. Jadi kalau imamnya 23 rakaat, kita juga harus ikut 23 rakaat. Kalau memang maunya 8 rakaat, mending sendiri di rumah. Dan perempuan yang terbaik di rumah. Kan begitu. Tapi kalau pengen merasakan vibes-nya sholat berjamaah, dan yang terdekat di rumah kok 23 rakaat, ya cari yang 8 nggak apa-apa. Nggak di absen juga kok sama masjidnya ya. Ya, aman. Ya, itu Bu Nunung ya. Apakah afdal tadi? Ya, afdalnya sama imam yang pertama. Ya gitu. Berarti sholat malamnya tidak perlu witir. Tidak perlu witir karena sudah witir. Jadi, kalau witir 2 kali jadinya genap terserahnya. Tetap itu. Ya. Tapi niat sholat Lailatul Qadar itu kadang imamnya kok niatnya witir. Ya terserah. Sama kayak orang lagi sholat sunnah, kita masbuk untuk sholat wajib. Contoh zuhur, kita
sholatnya telat. Kita sholat wajib, dia sholat sunat gitu kan. Pernah tuh ada orang yang nggak paham jadi dia sholat sunat 2 rakaat, kemudian masuk tuh pas ditekuk gitu kan untuk dia sholat wajib karena dia telat tadi. Akhirnya karena nggak bisa ikut imam pas sholat sunat dia baru datang. Mungkin karena habis pas dia takbir ditekuk, dibatalin sholatnya. Saya sholat sunat. Ya nggak apa-apa, teruskan gitu. Nah gitu ya. Ya tetap ya itu tapi kan berjamaah. Makanya kan ada hadis yang menyebut siapakah yang mau bersedekah untuk saudaranya. Nah, ada 2 makna itu, bersedekah untuk yang telat tadi hanya diimamin untuk sholat lagi 2 kali berulang. Itu boleh dalam fikih gitu. Sholat zuhur nih udah selesai, kok dia sendirian pengen sholat jamaah, yang lainnya masuk udah selesai gitu kan. Dan dia nggak tahu fikihnya, dia sudah bilang ya tak imamin. Misalnya udah suka kita, baik sholat aja berapa. Kalau orang belum paham banyak kan, ini untuk apa namanya ini bagian dari hukum seperti itu ya. Kemudian Busari, keutamaan sholat Yasin untuk orang yang sudah meninggal ya. Doakan untuk apa keutamaannya kan begitu sholat Yasin. Keutamaan sholat Yasin untuk orang yang meninggal sebenarnya kalau misalnya kita lihatkan pahalanya, insya Allah akan sampai pahalanya bagi orang tuanya yang dikirimkan. Ya, salah satu dalilnya adalah disebutkan Rasulullah mengajarkan berdoa Allahumma fil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang mati. Artinya siapapun di antara kita masih boleh mendoakan kebaikan. Nah, kalau misalnya kita niatkan, kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, Imam Ahmad mengatakan itu sampai pahalanya. Mana yang terbaik? Apakah ada yang lebih baik daripada sholat Yasin? Dan manfaat sholat Yasin apa? Untuk orang yang membacanya, karena dia akan ingat terhadap akhirat. Maka kalau baca Yasin, jangan Yasinnya saja, pahami artinya, pahami maknanya. Di mana tanda-tanda kebesaran Allah, dia akan takut kepada Allah. Itu fungsinya. Udah lihat orang nazar, kalau orang sudah nazar gitu, jangan dibacain terus-terusan. Berhenti, fikihnya begitu. Berhenti. Tuntun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditalkin, la ilaha illallah. Jadi gitu. Sakitnya mau ringan atau keras. Kadang-kadang kita itu biasanya mengajarkan orang itu mengucapkan la ilaha pas keras saja. Orang sakit hati, sakit itu ya tetap aja walaupun sakit apa banyak-banyak baca la ilaha illallah. Minggir, misalnya gitu. Jangan merasa begitu karena kalimat la ilaha illallah itu ya lebih utama, dalam utamanya lebih utama dibandingkan istighfar. Kenapa disebutkan begitu? Karena orang kafir 70 tahun, 80 tahun nih jadi orang kafir. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, semua dosa-dosa dihapuskan. Makanya dikatakan ucapan la ilaha illallah 3 kali, kemudian istighfar 1 kali. Itu lebih baik daripada istighfar 1000 kali tanpa mengucapkan la ilaha illallah. Paham ya? Jadi begitu Bu. Kemudian Bu Ani, jadi ada Bu Ani, kita amalan yang bisa terkadang saat haid. Nah, bagaimana amalan untuk ibu-ibu yang sedang haid? Sekarang itu sedang viral orang-orang minum obat supaya tidak haid full gitu. Ramadan siang itu mengembalikan kepada fitrah, menahan supaya tidak haid ketika sama seperti obat yang diminum ketika umrah atau haji, ya itu jelas kondisinya berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau kita datang ke sana kan memang tempatnya wilayah jauh. Oh ini kan juga setahun sekali Ramadan datang. Haid itu di zaman Nabi itu juga tetap perempuannya tetap haid, tidak dihalangi untuk haid. Kenapa? Karena dia akan mengembalikan kepada fitrah, akan membersihkan secara maksimal. Ibu-ibu haid itu ya, dia ada peluruhan pembersihan dinding rahim. Kalau dia tahan itu berarti dia akan keluar dari fitrahnya nanti. Justru tubuh itu akan jadi sakit. Awalnya siang harusnya puasa itu harusnya sehat, malah jadinya penyakit. Jadi tidak perlu untuk minum obat itu supaya nanti kalau terkena maksimal, karena dia nggak paham. Karena kalau misalnya kebetulan haidnya di 10 hari terakhir, misalnya awal Ramadan kemarin haid, nah, bisa dipastikan ya nanti Lebaran nggak ikut sholat Id kan begitu. Kalau memang siklusnya sama, ya, kalau nggak maju atau mundur ya sama aja sekitar itu. Berarti bagaimana orang yang haid itu akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dia kerjakan sebelum dia haid. Maka kalau haid itu amalannya apa? Ya banyak-banyak zikir.
Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Boleh ditambahkan ya karim. Ya, Allahumma apa? Allahumma innaka afuwun karim. Boleh tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Fa'fu anni. Ya. Jadi itu doa untuk yang semua orang, bahkan dari awal Ramadan bahkan sekarang. Jangan nunggu 10 hari terakhir, perbanyak doa. Bahkan di bulan Ramadan juga Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu bahasa sindiran atau bahasa manjanya seorang hamba. Ya Allah, Engkau itu pemaaf, suka memaafkan, maka maafkan. Nah gitu. Jadi kayak nyekat gitu. Sekak gitu. Kalau engkau maha pemaaf, suka memaafkan, masa kamu maafin aku kan? Ya maafkan dong, gitu kan? Itu rayuan, gitu. Merayu Allah. Ya. Donor asih bagaimana? Nah, donor asih takutnya nanti ini jadi persusuan, kemudian nanti jadinya mahal. Donor asih itu enggak sampai berapa liter sih, gitu kan? Yang dikatakan si persusuan itu kalau dia minum asinya itu bukan sehari 2 hari, tapi beberapa, kemudian itu sampai kenyang. Ini kalau pumping cuma seliter 2 liter ya belum sampai menjadi saudara sepersusuan, gitu kan? Pernah aku ada video itu lucu-lucuan gitu kan, ada anjing lagi diam terus tiba-tiba kambing nyusul sama anjingnya. Itu mana hukumnya dengan anjing ini? Apakah haram atau tidak ini? Kan ada kasus banyak begitu. Ada anjing lagi diam gitu kan, ya emak-emak dari golongan anjing gitu. Dia anjing beneran, ini anjingnya. Ada tiba-tiba kambingnya itu datang ke anjing itu, terus dia minum air susunya anjingnya gitu kan. Apakah nanti daging kambing ini halal atau tidak? Halal kata ulama gitu. Orang fikih menjelaskan tak masalah, yang penting bukan terus-terusan gitu kan. Tapi ada catatannya Ustaz, sekarang memang ada donor ASI yang langsung jadi ibunya, jadi ada. Oh gitu. Itu boleh donor ASI atau sama Rasulullah kan dulu disusui sama Halimatus Sa'diyah, ya kan? Ada sertifikatnya. Ya, itu ya itu bagian dari sunnah berarti kan. Ya berarti artinya itu kita ikut. Kenapa? Biasanya ASI itu kalau di tradisi Arab dulu diambilkan kepada perempuan-perempuan yang pintar, orang-orang yang cerdas. Halimatus Sa'diyah itu ya kemudian dia punya rumah di satu perkampungan yang bahasa Arabnya itu masih murni. Istilahnya kalau bahasa Jawanya dia masih bahasa Jawa Kromo Inggilnya itu masih sopan santunnya, masih Jowo gitu. Nah, sehingga nanti akan membawa karakter dari ibunya itu kepada anaknya. Tapi harus jelas siapa yang menyusui dan harus tercatat. Itu boleh. Ya. Bagaimana untuk merasakan nikmatnya mukjizat Al-Quran? Ini dari Ibu Ayu tadi. Bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan kenikmatan mukjizat Al-Quran? Ya. Al-Quran itu kalau tidak terbiasa dibaca, tidak akan nikmat. Makanya tadi ini jawaban sekaligus tadi ya Ibu yang mana beliau tadi yang 5 tak tadi, ya yang bertanya 5 tak jenengan. Yang 5 tak. Jadi 5 tak itu caranya supaya Al-Quran itu nikmat. Tak, yang pertama itu tabiin, perkenalan dengan Al-Quran. Yang kedua tilawah. Tak yang kedua itu tilawah, yaitu cara baca yang benar. Makanya kalau tidak di sini sama Ustaz Yusuf, ya tadi Ustaz Yusuf, sama Ustaz Yusuf, masya Allah. Nanti kita perbaiki bacaan kita. Kita sambil mengikuti dalam hati, aku bacanya ternyata salah. Kita bisa perbaiki. Di sini yang salah. Dan itu tidak bisa 1 kali 2 kali. Tilawah itu isinya itu ada tahsin, ada tajwid, ada yang namanya tashih, pembenaran, membenarkan. Ya, dan tahsin. Tahsin itu memperbaiki, yang masih kurang pas dalam makhraj hurufnya, sifat hurufnya, tajwidnya, gunnahnya itu tahsin. Kemudian itu tilawah. Tilawah ini cara baca yang benar supaya mendapatkan informasi yang benar, supaya fahamnya juga benar, gitu ya. Yang tadi kayak Ibu siapa namanya? Yang tadi saya tanya Ibu Hirni. Nah, kalau salah ngomong Hirni sudah beda. Ibu Ita sama Ibu Tia sama. Ita, Tia, Ati,
Iya. Itu kan satu huruf. Tapi kalau dirubah-rubah beda ini jadi posisi. Maaf ya, mana yang namanya beda? Bukan maksud penting. Maksudnya itu huruf kalau dirubah-rubah bolak-balik ya beda aja. Artinya lain. Pernah saya contohkan, ya. Saya pernah contohkan dulu ada orang bercerai gara-gara diceraikan sama suaminya gara-gara apa? Gara-gara dia suka perawatan. Salah ngomong ke suaminya, bilangnya Faisal. Saya itu suka Faisal. Nah gitu. Saya sudah bilang sama Ustaz Faisal kapan bisa di majelis taklim kemarin sempat namanya dengan saya sebut. Hanya sama nama beda orang ya. Jadi kalau untuk menikmati Al-Quran, kemujizatan Al-Quran, tentu Allah akan turunkan ketenangan. Itu ciri-ciri, makanya kalau tidak di sini itu tenang gitu. Kalau udah nyampe rumah baru sumpah lagi. Kalau di majelis taklim ini pasti tenang. Ya. Ada garansi, Allah yang menggaransikan. Kalau tidak di sini sumpah, berarti ada kemaksiatan yang sedang dinikmati. Paham ya? Bagaimana cara menikmati Al-Quran? Hilangkan maksiatnya, dan istighfari dulu maksiat-maksiatnya gitu ya. Suka bentak-bentak suami gitu ya. Ya. Walaupun Ramadan, Lailatul Qadar tidak akan datang kepada pemarah. Orang yang suka marah itu tidak akan datang Lailatul Qadar, maka kurangi. Kalau kemarin 20 hari pertama ini bulan Ramadan misalnya marahnya banyak, nanti kurangi. Nah, gitu. Yang biasanya kemarin itu kalau marah, your face. Your face itu bahasa Inggris. Enggak dapat emosinya. Jadi kalau udah jadi bahasa Jawa itu pokoknya akan gimana gitu. Your face itu. Bisa di marah-marah sambil ngotot bilang karimu misalnya. Nanti mungkin bisa dikurangi karena dia puasa, jadi ya bawaannya orang puasa kan lebih hangat. Atau saking biasanya mau berkata kasar gitu kan, saking biasa ngaji, jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Gitu kan. Jadi akhirnya ngaji adem gitu kan, jadi yang dimarahin juga kaget suaminya. Biasanya istri kok marah sekarang ngaji dirupiah aku katanya. Oh kejingan jadi gitu ya. Jadi menikmati Al-Quran salah satunya gitu dia. Tak yang kedua tilawah. Tak yang ketiga itu tafsir. Tafsir itu adalah memahami atau pemahaman Al-Quran secara umum. Itu tafsir. Ya, dia ada kajian tafsir. Termasuk apa yang saya sampaikan tadi itu ada tafsirnya juga. Ya, tapi lebih banyak tak yang keempatnya. Apa itu? Tadabbur. Kita mentadabburi Al-Quran sambil mengkaji. Ya, tadi saya sebutkan, masa iya kita kangen sama orang tua kita nanti terus kita dikumpulkan di akhirat dalam keadaan buta. Siapa yang mau? Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, dulu aku bisa melihat sekarang kok buta. Alhamdulillah, butanya permanen di akhirat. Ya, dan akhirat itu hitungannya kan unlimited. Perjalanan maaf dari Jabal Sirat saja bukan berapa? 15.000 tahun. Akhirat satu hari di dunia, satu hari akhirat 1.000 tahun di dunia. Itu tak yang keempat. Tak yang kelima itu tahfidz, menjaga. Tahfidz pakai Allah. Nah, kalau kita kan tahfiz gitu biasanya. Ya, memelihara, menjaga. Maksudnya apa? Tidak harus 30 juz. Jadi hafalnya ya misalnya sholatnya yang jenengan sukai ya caranya apa? Tahfidz itu salah satu menjaga Al-Quran adalah ketika sholat baca yang paling kita sukai, yang sudah kita hafalkan. Yang sudah hafal Al-Ma'un, sudah hafal Al-Qur'an, dia baca terus. Jangan yang dihafal, yang dibaca hanya Al-Ikhlas dan Al-Kautsar saja, sampai yang Al-Kautsar gitu kan. Saking ikhlasnya Al-Ikhlas terus yang dibaca gitu. Membuktikan kalau saya ikhlas gitu. Ya, Al-Ikhlas. Kalau pas baca salah di tengah-tengah itu gimana? Ya berhenti, kalau kita gak ada yang ngurdan gitu. Boleh kita ganti. Ini kalau Al-Ikhlas saja salah, ya berarti gak ikhlas gitu. Udah pendek gitu kan, terus gak ikhlas berarti yang sholatnya. Gitu ya, jadi salah satu cara menikmati Al-Quran itu adalah ikuti 5 tahapan tadi. Ya, kemudian doa setelah tahiyat sebelum salam, apakah boleh diucapkan? Ya, doa yang diajarkan di sunnah termasuk baca Al-Ikhlas.
Karena doa yang diawali atau diakhiri dengan al-ikhlas pasti Allah kabulkan. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dulu ada sahabat yang didengar oleh Rasulullah gitu kan. Kemudian Rasulullah Allah akan kabulkan, Allah akan kabulkan. Apa itu ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah kata sahabat? Orang ini tadi berdoa dengan al-ikhlas. Gitu ya. Jadi kalau kita mengawali doa kita dengan baca al-ikhlas atau mengakhiri dengan al-ikhlas, sama seperti al-fatihah juga ya. Afdhalud doa alhamdulillah. Maka kalau kita teruskan menjadi al-fatihah, itu dalilnya begitu. Jadi kadang ada orang al-fatihah itu bid'ah misalnya gitu. Ada hadisnya, ada yang menyebutkan, Tirmidzi menyebutkan barang siapa yang membaca al-fatihah maka Allah akan kabulkan. Jangan sedikit-sedikit langsung tiba-tiba kita menyalahkan menjudge gitu ya. Kalau kita belum tahu hadisnya, mungkin mainnya kurang jauh gitu ya. Ngajinya kurang jauh ya. Hanya sebatas bisa jajar saja gitu ya. Baik. Tadi itu dari Ibu Ayu. Kemudian dari Ibu Maisyarah, orang Minang ya. Uni. Minang. Kalau kucing bahasa saya kucian. Anjiang. Bu Maisyarah ya. Apa persiapannya untuk Lailatul Qadar? Yang pertama, kerjakan sholat 5 waktu. Ya. Kedua, tadi kalau untuk bapak-bapak bisa berjamaah sholat isya dan subuh. Baca Al-Quran. Yang ketiga, baca Al-Quran minimal 100 ayat. Yang keempat, perbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang kelima, perbanyak sedekah. Saya sedekah sekarang yang di sini suka pakai door prize. Pamer, ya, sombong. Jadi jangan gak usah didengerin kalau ada orang pamer lo sombong, udah ya. Emang gitu ya, dia akan sakit hati. Karena orang kalau mau ngomongin, nyinyirin kita tuh pengennya kita yang sakit hati. Jadi kalau dia bilang emang, nah dia akan sakit hati. Paham ya? Paham ya? Makanya itu jawabannya Nabi Isa dulu. Ketika Nabi Isa dicaci maki, katanya Nabi Isa dicaci maki macam-macam. Kemudian ditanya, kenapa kau tidak membalas? Kau kan bisa balas caciannya. Kata murid-murid Nabi Isa. Apa jawaban Nabi Isa? Dari teko akan keluar dan isinya, dan orang akan mensedekahkan apa yang dia punya. Gak mungkin kan saya sedekah dengan HP ini gitu kan. HP-nya panitia gitu. Saya sedekahkan dompetnya HP ini. Sedekah itu apa yang kita miliki. Paham ya? Nah, artinya kalau orang itu kamu pelacur, berarti dia yang tidak juga pelacur. Dia biasanya, kamu dasar begini. Kalimat-kalimat itu keluar karena dia punya sifat itu. Dan kalau orang mencaci seseorang, berarti dia punya aib yang lebih besar daripada yang diucapkan. Paham ya? Kalau orang punya kopi di dalam teko, keluar kelihatannya hitam, di dalamnya masih ada ampasnya. Paham? Kalau ada orang mencaci maki kita, menfitnah kita, dia punya aib yang lebih buruk dari kita. Masih ada ampas yang tersisa di situ. Karena yang keluar biasanya yang bening-bening. Paham? Jadi artinya apa? Orang kalau merendahkan orang lain berarti dia lebih rendah daripada yang direndahkan. Udah begitu deh, rumusnya begitu. Makanya jangan gampang tersinggung. Kalau misalnya ada yang ngajakin dengan bicara, udah sampaikan bahwasanya ada orang, majelis taklim ini sukanya begini, misal gitu kan. Ada, saya pernah tuh beberapa kali dengar gitu kan. Majelis taklim masjid ini kok nyinyirin majelis taklim yang lain gitu. Dan untuk apa gitu kan? Dan majelis taklimnya untuk keren-kerenan, banyak-banyakan jamaah, nah begitu ya. Di Lailatul Qadar itu dipersiapkan dengan membuang semua yang membuat kita tidak damai. Harus berdamai ya. Persiapan yang paling penting adalah dari diri kita. Gak perlu modal. Harus beli misalnya apa begitu kan, kembang 7 rupa air 7 sumur. Ya air 7 sumur itu sunnah untuk berobat ya. Jadi Rasulullah pernah mengajarkan ya apa namanya, seorang sahabat itu ketika sakit, kemudian Rasulullah mengajarkan berobatlah dengan air dari 7 sumber, dari 7 sumur. Itu bisa jadi obat. Ini sunnah yang ditinggalkan, malah yang pakai dukun. Dukun itu untuk nyamper, untuk nyihir orang, dia ngambil dari 7 sumur. Misalnya boleh, ada Cleo, ada Club, ada Aqua ya. Kalau Aqua memang sudah diboykot ya. Boleh kan?
Yang lainnya, saya suka banget nih gitu katanya. Ya gitu. Le mineral juga. Ada manis-manisnya? Biar plong, fresh. Kok iklan maksudnya? Ini ngaji apa iklan gitu? Enggak. Ya boleh lah. Misalnya dari air PDAM kabupaten, air sumur gitu. Dan itu sudah saya praktekkan. Oh, ada orang PDAM. Oh, masya Allah. Oh ya kabupaten ya. Masya Allah. Barakallah. Ya. Sumber air Sudekat gitu ya. Pengendali air ya, avatar. Kalau macam berarti proses itu dia ya. Insyaallah. Itu ya Bu, insyaallah. Ibu Nur, Nazara dan Anzara ini pertanyaan masyaallah. Ya, dua, jadi bedanya Nazara dan Anzara. Al-Quran diturunkan dua tahapan. Kok nggak sekaligus aja gitu kan? Maka Allah sebutkan ini dalilnya tadi surat Al-Isra ayat 106 tadi. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth. Al-Quran ini kami potong-potong supaya Anda Muhammad membaca kepada manusia step by step. Wa nazzalnahu tanzilan, sehingga kami turunkan beransur-ansur. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memaksimalkan dalam beramal. Ya, gak mungkin kan misalnya sekarang kita lihat anak kita ini masuk PAUD, masuk TK. Nah, kamu masuk TK biayanya kok besar ya? Boleh masuk kuliah aja kan? Ekspektasi anak, gak bisa. Ya, artinya step by step. Bahkan dulu untuk pengharaman khamr itu pun ada step-stepnya. Ya, ada step-stepnya. Jadi hukum dalam Al-Quran pun step by step. Ya, jadi pengamalan pun harus step by step. Tak bisa dengan itu misalnya, aku pokoknya nggak mau dinikahin kalau aku jajan. Aku pengennya di Bandung. Pengennya aku suamiku nikah 4 langsung poligami. Ya nggak mungkin. Kalau belum pernah nikah gitu terus merasakan disakiti gimana, kecewa gimana. Kalau sudah merasakan nikah, udah banyak. Aku di pondok pesantren dia bilang, pokoknya saya tuh pengen menjalankan sunnah Ustaz. Gimana deh? Saya tuh pengen nanti itu dipoligami gak apa-apa. Kami berempat siap. Oh iya. Setelah dia menikah, ternyata menikahnya cuma satu. Ya kan? Menikah tanya, mau dipoligami? Boro-boro katanya poligami. Satu aja gak diurus ini ada. Belum terasakan kok sudah ini. Itulah ya. Karena memang pahalanya besar. Maka saya umpamakan, kalau meja ini setengahnya isinya emas, setengahnya isinya es krim, isinya coklat, anak kecil milih yang mana? Karena dia tidak tahu nilainya ini. Kalau orang yang tahu nilainya amalan itu tahajud, berjihad, termasuk poligami itu kan jihad. Itu kan dia akan ambil, berarti belum dewasa dan beragama itu. Banget itu. Terus masih anak-anaknya. Tetap jadi remaja lah dalam beragama ya. Karena kalau udah merasa tua nanti bisa belajar lagi, ya. Tuh, jadi kenapa kapan diturunkan pertama kali? Ya, sebelum Allah menciptakan. Ya, sebelum Allah menciptakan bumi, Allah sudah menurunkan Al-Quran itu. Bahkan sebelum alam raya diciptakan, Allah sudah menciptakan Al-Quran itu sendiri. Nah, kenapa kok sedikit demi sedikit? Karena tadi harus ada tahapan. Manusia itu kan dari kecil. Ya, dari kecil. Kemudian makanya dikatakan nanti Lailatul Qadar itu kaitannya dengan bulan Alfi Syahrin. Ada ulama yang menjelaskan dalam kitab tafsirnya, Allah menggunakan kata bulan di situ karena bulan itu indah. Yang bulan itu awalnya kita lihat kecil, kemudian nanti ada purnama, suatu saat dia akan menghilang. Itu pun dengan kita. Kita itu awalnya kecil, jadi besar, suatu saat kita akan musnah, akan hilang. Nah, itu indahnya itu Al-Quran seperti itu. Nah, diturunkan di malam Alfi Syahrin, yang lebih baik khairun min Alfi Syahrin. Maka salah satu hikmahnya kenapa Al-Quran diturunkan step by step. Kok nggak sekaligus? Kan bendanya kan sama. Kok nggak langsung gitu kan? Karena dalam menerapkan sesuatu itu memang harus step by step. Harus punya proses. Kan di pendidikan juga gitu. Nggak bisa dari TK kalau biayanya mahal langsung kuliah gitu. Jadi artinya setiap sesuatu itu harus step by step. Karena syarat supaya istiqomah, supaya kuat Lailatul Qadarnya nanti, kita jangan langsung ngoyo-ngoyo. Persiapannya apa? Persiapkan dengan yang wajib dulu, ambil yang paling mudah. Rasulullah mengatakan saddidu, kerjakan 100%. Yang wajib-wajib dulu.
Kemudian waqaribu, dekati kesempurnaan. Yang ketiga, wa khayyaru, pilih yang paling mudah. Jangan mempersulit diri dalam beramal. Kita mampunya segitu ya sudah, lakukan itu. Yang penting istiqomah. Karena yang sedikit tapi istiqomah itu yang akan selamat, daripada dengan sekarang, wah Lailatul Qadar nih, hari ini harus 5 juz, besoknya sudah bosan, capek mata. Kemarin dulu mata perih baca, nanti dulu lagi, toh juga sudah kemarin 5 juz. Hanya begitu. Coba kalau sedikit demi sedikit, nggak kerasa nambah. Gitu. Sama kayak orang nge-gym, barbel gitu, kamu mungkin langsung 7 kilo, 8 kilo, pasti dari setengah kilo dulu, gitu kan. Jadi kalau langsung lari ya langsung capek, langsung sakit semua, keseleo kan begitu. Maka Al-Quran itu diturunkan supaya kita istiqomah, syaratnya salah satunya dengan itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu ini waktunya panjang banget. Ya. Coba kita jawab di pertemuan berikutnya. Ini masuk grup nggak? Semuanya masuk grup. Kalau masuk grup nanti insya Allah sisa pertanyaannya saya jawab dengan video. Ya, karena sudah jam 10.51 ya. Ini hadiahnya saya garam, zam-zam sama madu. Mau zam-zam 5 syuri pada air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Ya, insya Allah. Ini alhamdulillah zam-zamnya asli dari Mekah, bukan yang dari Sulawesi. Sulawesi itu ada sekarang gua yang nyambung ke Mekah. Ini madu. Madu itu dalam surat An-Nahl disebutkan sebagai obat. Ini informasi bukan promosi, ya. Dikira saya nanti jualan obat gitu. Kemarin yang punya suami diabetes bilang, Ustaz besok saya buat suami saya itu diabetes katanya. Siapa kan? Gak hadir, ya berarti gak di sini. Jadi nanti ada berapa banyak kok ya? Siapa? Terus. Ada 14. Nah, ada 14. Alhamdulillah. Mungkin sekian dari saya. Saya tutup dulu. Insyaallah nanti sisa pertanyaannya kita akan jawab karena tadi saya jawabnya terlalu panjang. Allahumma sholli. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.